wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Farikin dari Guru SMP di Bina Masyarakat. Oke, di pembelajaran kali ini kita akan mencoba mempelajari yang namanya ialah jaringan. Oke, sebelum kita belajar jaringan, kita sudah mempelajari namanya sel. Sel merupakan satuan struktural, fungsional, atau juga hereditas yang paling terkecil dari makhluk hidup. Nah, jaringan itu merupakan gabungan. Jadi jaringan itu nanti dia itu merupakan gabungan sel-sel yang dia itu memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jadi sel-sel yang dia tuh bentuknya sama dan juga fungsinya sama, dia tuh akan membentuk gabungan sel. Nah, nanti gabungan selnya itu dia dinamakan sebagai jaringan. Nah, makhluk hidup berdasarkan klasifikasi 2 kingdom, dia itu ada yang namanya makhluk hidup animalia, ada kingdom animalia yang berisinya tuh dia hewan, dan juga ada makhluk hidup yang dia itu makhluk hidupnya ialah plantae, kingdom plantae, atau juga dia itu tumbuhan. Nah, jaringan dia itu dibagi ya. Jadi jaringan hewan dia itu berbeda dengan jaringan tumbuhan. Nah, perbedaannya gimana? Jaringan hewan dia itu kalau misalnya kita bagi, maka jaringannya ada yang dinamakan satu jaringan epitel, yang kedua selain jaringan epitel ada itu yang namanya jaringan penyokong. Nanti yang ketiga itu ada yang namanya jaringan otot, dan yang keempat itu ada yang nanti namanya jaringan saraf. Nah, ini untuk jaringan yang terdapat pada hewan. Jadi ada 4 ya. Nanti jaringan pada tumbuhan dia itu ada yang namanya satu jaringan meristem. Nanti yang kedua ada yang namanya jaringan epidermis. Nanti yang ketiga itu ada yang namanya jaringan dasar. Jaringan dasar atau biasanya juga disebut dia sebagai parenkim. Parenkim. Kemudian yang keempat ada nanti dia namanya jaringan pengikat atau penyokong. Bisa pengikat, bisa juga penyokong. Dan yang terakhir itu dia ada yang namanya jaringan pengangkut. Oke, kita mulai bahas satu-satu ya untuk jaringan hewan dulu. Jaringan hewan itu yang pertama ada jaringan epitel. Nah, jaringan epitel ialah di sini ialah jaringan yang menutupi permukaan makhluk hidup. Menutupi permukaan organ. Bukan organ ya. Jadi nanti itu habis jaringan yang dia mempunyai fungsi yang sama, dia itu namanya organ. Nah, yang menutupi organnya itu namanya jaringan epitel. Jaringan epitel contohnya adalah jaringan epitel kulit, terus juga jaringan epitel saluran pencernaan, jaringan epitel lambung. Itu banyak ya. Yang penting dia itu jaringan yang menutupi permukaan organ. Nah, jaringan epitel dia tuh berfungsinya ialah satu, dia itu untuk pertahanan. Biasanya dia untuk pertahanan ya, pertahanan terhadap apa? Terhadap luka, terhadap benturan, terus juga mikroorganisme. Ini masih banyak ya untuk yang jaringan epitel. Nanti kalau misalkan berdasarkan bentuknya, jaringan epitel dia dibagi 2. Ada yang bentuknya itu ada 3. Ada yang bentuknya pipih, ada juga yang kubus, dan juga ada yang silindris. Kalau misalkan dia itu berdasarkan jumlahnya, nanti ada jaringan yang selapis dan juga ada jaringan berlapis. Ini yang namanya jaringan epitel. Nah, yang kedua itu ada yang namanya jaringan penyokong. Jaringan penyokong berarti ini bisa jaringan penyokong atau juga dia jaringan pengikat ya.
Biasanya jaringannya ini ialah jaringan yang mengikat. Jadi ini jaringan yang mengikat organ. Atau juga dia sistem organ. Nanti jaringan itu kan dia akan membentuk sebuah organ. Nah, jaringan yang mengikat organnya itu dinamakan jaringan penyokong atau jaringan pengikat. Nah, jaringan penyokong untuk mengikat nanti dia macam-macamnya fungsinya ya. Kalau fungsinya berarti dia itu untuk melindungi ya. Untuk melindungi atau juga untuk mengikat dari organ ini. Untuk mengikat dari semua jaringan yang di organ. Melindungi atau mengikat jaringan organ ya. Nah, nanti untuk jaringan penyokong, kalau misalkan kita bagi dia itu nanti ada beberapa macam ya. Yang pertama itu ada nanti dia namanya jaringan ikat. Kemudian yang kedua ada yang namanya jaringan lemak. Yang ketiga nanti ada namanya jaringan tulang. Nanti jaringan tulang dia bagi dua ya, ada yang tulang keras. Nanti di sini dia ada yang tulangnya keras dan ada yang tulangnya rawan. Nah, yang terakhir nanti dia ada yang namanya jaringan darah. Ini contoh-contoh dari jaringan penyokong atau pengikat. Nah, jaringan pengikat berarti dari namanya ikat ya, berarti dia itu berfungsi mengikat jaringan lain agar jaringannya itu tetap pada tempatnya. Nah, contoh untuk jaringan pengikat ialah adanya ligamen pada otot. Nah, untuk jaringan lemak berarti dia itu jaringan yang terdiri dari lemak ya, lemak-lemak tipis. Kemudian lemaknya tipis. Untuk fungsinya dia untuk melindungi ya, biasanya ada di jaringan lemak. Jaringan lemak biasanya ada di kulit, terus juga di saluran pencernaan itu ada jaringan lemak. Nah, untuk jaringan tulang nanti dia bagi dua, ada tulang keras sama tulang rawan. Kalau tulang keras berarti dia itu isinya osteosit, kalau tulang rawan berarti dia itu isinya kondrosit. Nanti dia sama-sama adanya di fukula. Nanti sama-sama ada ya. Nah, nanti tulang keras itu contohnya ya berarti kayak contoh tulang lengan atas atau juga tulang tengkorak, dia keras ya. Sifatnya kalau tulang keras tuh sifatnya keras. Karena di sini ada yang namanya kalsium karbonat atau juga kalsium fosfat. Bisa Ca karbonat ya, CaCO3 atau juga CaPO4. Kalsium karbonat atau kalsium fosfat. Nah, untuk tulang rawan dia sifatnya itu keras tapi juga elastik. Contohnya itu tulang hidung, terus juga tulang telinga. Ini untuk tulang rawan. Nah, untuk yang terakhir itu jaringan darah ya. Jaringan darah nanti itu dia berisinya tuh berisi plasma darah dan juga bagian sel-sel darah. Misalkan sel darah merah, sel darah putih. Nanti dia itu fungsinya tuh untuk mengalirkan oksigen, mengalirkan sisa-sisa makanan, menghasilkan karbon dioksida. Nanti ini berfungsinya untuk yang namanya di jaringan darah. Oke. Yang terakhir, setelah jaringan darah kita nanti di jaringan hewan ada yang namanya jaringan otot. Nanti ada jaringan otot ya. Jaringan otot dia dapat melakukan relaksasi dan juga dia dapat berkontraksi. Nanti relaksasi itu berarti dia mengendur, kalau kontraksi dia mengerut. Jaringan otot jadi nanti dibagi fungsinya ialah kalau jaringan otot dia tuh fungsinya untuk sebagai alat gerak aktif. Alat gerak aktif. Jadi tubuh kita dia bisa bergerak karena ada yang namanya jaringan otot. Nah, karena alat gerak aktif nanti alat gerak pasifnya ialah tulang ya, jaringan tulang. Jaringan tulang yaitu sebagai alat gerak pasif, alat gerak yang digunakan oleh alat gerak aktif oleh otot untuk bergerak. Nah, nanti jaringan otot dia biasanya otot dibagi 3, yaitu ada otot lurik, terus juga ada otot lurik, kemudian ada otot polos, dan yang terakhir ada otot jantung. Otot lurik biasanya dia ada di jaringan tulang yang keras ya, di otot lurik. Kalau otot polos berarti dia adanya di organ-organ yang kayak misalkan di organ yang dia tuh bekerja secara terus-menerus. Kalau otot jantung berarti dia adanya di jantung. Kalau dari intinya berarti otot lurik terdapat banyak inti ya. Kalau otot polos cuma 1, otot jantung juga 1.
Kalau dari penampakannya, bentuknya, berarti otot lurik itu dia penampakannya terdapat garis-garis hitam ya, garis-garis yang hitam putih di penampakannya. Kalau otot polos bergelondong, otot jantung dia sama kayak otot lurik. Nanti yang terakhir ada jaringan saraf. Jaringan saraf berarti dia berfungsinya untuk apa? Untuk menerima sekaligus untuk melakukan rangsangan ya. Jadi kalau ada rangsangan, kalau ada luka, berarti yang menerimanya jaringan saraf, dan yang melakukan aksinya dia juga merupakan jaringan saraf. Ini untuk jaringan saraf. Oke, lanjut. Setelah ke jaringan hewan, maka kita akan belajar ke jaringan tumbuhan ya. Nanti jaringan tumbuhan itu yang pertama ada jaringan meristem. Jaringan meristem berarti dia tuh jaringan dasar yang untuk pertumbuhan. Jadi untuk melakukan pembelahan dia adanya di jaringan meristem. Di sini berarti untuk melakukan pembelahan ya, pembelahan. Nanti dia adanya berarti adanya di akar, batang, dan daun. Nanti jaringan meristem ini dibagi dua ya, ada meristem primer dan meristem sekunder. Kalau meristem primer maka di akar, akarnya akan semakin panjang ke bawah. Meristem primer di batang, maka batangnya akan semakin panjang ke atas. Meristem primer di daun, maka daunnya akan semakin lebar. Nah, untuk yang meristem sekunder, dia biasanya ada pada batang. Kalau misalkan ada meristem sekunder, maka batangnya dia akan semakin lebar ya, semakin tumbuh lebar. Nah, itu untuk jaringan meristem atau jaringan yang melakukan pembelahan. Nah, untuk yang kedua ada jaringan epidermis, maka di sini biasanya jaringan epidermis adalah jaringan yang berada di bawah permukaan organ. Jaringan di bawah permukaan organ. Nanti jaringannya bisa di akar, batang, atau juga daun. Nah, untuk jaringan epidermis fungsinya ialah satu, untuk melindungi. Jadi kalau jaringan epidermis maka dia fungsinya ialah untuk melindungi. Melindungi siapa? Melindungi si organnya itu. Ini yang namanya jaringan epidermis. Nanti jaringan epidermis kalau misalkan kita lihat bentuknya, dia tuh bentuknya sangat rapat. Kemudian sangat rapat, dan juga dia tuh bentuknya selapis ya. Jaringannya bukan jaringan selapis. Nah, yang ketiga ada jaringan dasar atau parenkim. Nah, jaringan dasar atau parenkim biasanya suatu organ, maka dia tuh sebagian besarnya itu merupakan jaringan dasar atau juga jaringan parenkim. Nah, jaringan dasar biasanya kalau misalkan dilihat tuh dia bentuknya itu masih kurang rapat ya dibandingkan dengan jaringan yang epidermis, jaringannya kurang rapat. Terus juga dia tuh terdapat ruang-ruang antar sel. Ini ciri-ciri dari jaringan dasar atau parenkim. Fungsi dari jaringan dasar berarti tuh lumayan ya. Satu, dia itu sebagai ruang pertukaran, sebagai tempat pertukaran oksigen atau gas oksigen atau CO2. Terus juga tempat cadangan makanan. Nanti tempat cadangan makanan dia ada di jaringan dasar ya, cadangan makanan. Kemudian juga tempat berlangsungnya fotosintesis atau tempat fotosintesis. Karena di sini ada tempat fotosintesis, maka jaringan dasar itu dia mempunyai klorofil ya. Jadi klorofil adanya di jaringan dasar. Kalau lebih spesifik lagi, jaringan dasar itu ada jaringan dasar ya klorenkim. Nah, nanti jaringan dasar kalau misalkan dilihat dari bentuknya dia ada dua ya. Ada jaringan spons atau bunga karang, sama satunya lagi ialah jaringan tiang atau jaringan palisade. Itu yang termasuk di jaringan dasar. Yang ketiga ada jaringan pengikat atau penyokong. Nanti jaringan pengikat atau penyokong ya berarti fungsinya untuk mengikat ya. Untuk mengikat jaringan lain, untuk mengikat jaringan. Nah, jaringan pengikat itu biasanya ada di jaringan dasar. Adanya di jaringan dasar. Nanti kalau misalkan dia berdasarkan bentuknya, nanti dia ada dua. Ada yang namanya sklerenkim dan ada yang namanya kolenkim. Sklerenkim sama kolenkim ini nanti dia adanya tuh biasanya di batang dan juga di daun.
Ini slime sama korenkin. Dan yang terakhir jaringan pengangkut. Nanti jaringan pengangkut itu dibagi ada dua ya. Jadi satu itu ingat ada silem atau dia jaringan kayu. Yang kedua itu nanti ada namanya phloem atau jaringan tapis. Kalau misalkan dari fungsinya, maka jaringan kayu dia itu berfungsi untuk apa? Ini mengangkut air atau juga unsur-unsur hara dari dari akar ke daun. Sedangkan untuk jaringan tapis atau jaringan phloem dia tuh berfungsi untuk mengangkut apa? Hasil makanan atau hasil fotosintesis dari daun ke akar. Ini untuk jaringan pengangkut phloem dan xilem. Mungkin segini aja ya, kita belajar tentang yang namanya jaringan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.